Pembahasan kita memasuki aplikasi teorema dalam medan. Jadi kita akan menunjukkan beberapa teorema, terutama divergensi dan teorema Stokes, teorema divergensi dan teorema Stokes. Kemudian nanti kita coba bagi ke dalam beberapa segmen untuk bisa menjelaskan berkaitan dengan aplikasinya dalam medan. Pada segmen pertama ini kita mulai dengan teorema divergensi. Teorema adalah sebuah pernyataan sering dinyatakan dalam bahasa alami yang dapat dibuktikan atas dasar asumsi yang dinyatakan secara eksplisit ataupun yang sebelumnya disetujui. Banyak ahli matematika yang juga menggunakan nama lain untuk teorema seperti postulat, sublema, dan lain-lain. Baik, terkait dengan teorema divergensi, ya secara umum pernyataannya adalah sebagai berikut. Kita punya dua bagian integral sama dengan bagian kiri atau salah satu ruasnya adalah berkaitan dengan integral volume dan ruas kanan berkaitan dengan integral permukaan tertutup. Jadi ini ada d tau elemen volume dan dA untuk elemen permukaan. Teorema ini setidaknya memiliki 3 nama. Ada yang menyebutnya sebagai teorema Gauss, ada yang menyebutnya sebagai teorema Green, atau kita bisa menyebutnya sebagai teorema divergensi. Ada juga yang menyebutnya sebagai Ostrogradski theorem. Oke, dari bentuk ini kita coba nyatakan bahwa integral dari suatu divergensi dari suatu volume do tau ini sama dengan nilai suatu fungsi pada suatu permukaan tertutup, integral tertutup yang membatasi volume tersebut. Teorema divergensi berkaitan dengan kalau kita membahas aliran atau flux dari suatu medan vektor yang melalui suatu permukaan tertutup. Teorema divergensi sering digunakan dalam persamaan matematis pada pembahasan fisika dan keteknikan seperti elektrostatika dan dinamika fluida. Nah, pembahasan biasanya berkaitan dengan teorema Gauss ini, ya tentu saja berkaitan dengan hukum Gauss. Kalau kita kenal hukum Gauss, ada pembahasan khusus atau karakteristiknya khas untuk elektrostatika maksudnya, dan juga ada pembahasan yang khas juga untuk hukum Gauss untuk magnet, dan juga ada hukum Gauss untuk gravitasi. Jadi selain pembahasan di muatan listrik dan fluida, flux juga kita bisa membahasnya untuk pembahasan tentang panas atau transfer panas, karena panas juga memiliki flux atau aliran. Baik, selanjutnya mungkin kita mencoba melihat persamaan divergensi ini menggunakan contoh interpretasi bagaimana kita menginterpretasikan teorema divergensi ini. Jadi kita punya vektor V di sini dicetak tebal. Jika vektor V melambangkan aliran fluida, maka flux dari V adalah jumlah total fluida yang melewati permukaan per satuan waktu. Nah, jadi divergensi di sini mengukur penyebaran vektor dari satu titik. Nah, contohnya tempat dengan divergensi tinggi itu seperti keran yang mengeluarkan air, jadi dia menyebar. Jika kita memiliki keran-keran di suatu tempat yang dipenuhi oleh fluida, maka fluida dalam jumlah yang sama akan dikeluarkan melalui suatu tempat tersebut. Ada dua kemungkinan cara untuk menentukan berapa banyak fluida tersebut, yaitu pertama kita menghitung semua keran, mencatat berapa banyak fluida yang dikeluarkan oleh keran tersebut. Atau yang kedua, kita bisa mengelilingi batas dari suatu volume, mengukur aliran di masing-masing titik dan dijumlahkan semua. Ini ada di maksudkan yang untuk ruas kanan ini. Jadi kurang lebih ini adalah integral dari jumlah keran di dalam suatu volume atau integral tertutup, atau kita bisa
menyebutnya sebagai permukaan yang tertutup dari aliran yang melalui permukaan tersebut. Sejumlah hukum fisika dapat ditulis dalam bentuk diferensial sebagai ini, yaitu bentuk integral dari divergensi del dot vektor v ini, atau yang kedua juga bentuk integral dari flux melalui permukaan tertutup, integral tertutup. Ini surface elemen permukaan dA. Contoh penulisan matematis dalam bentuk lain terkait dengan teorema divergensi ini berkaitan dengan flux, atau di sini disimbolkan pi, adalah sebagai berikut. Karena ini integral permukaan, berarti ini berkaitan dengan bagian sini. Ini integralnya lipat 2 ds. Sedangkan untuk volume integral lipat 3. Jadi ini penulisan bentuk lainnya. Jadi del dot g di sini hampir sama fungsinya sebagai vektor v di sini. G ini juga vektor. Kemudian d tau ini bisa kita jabarkan sebagai dx dy dz sebagai integral lipat 3. Atau ada juga yang menuliskannya dalam bentuk seperti ini, di mana untuk g dot ds vektor ini kita bisa nyatakan sebagai bentuk seperti ini, di mana ini kita punya entopi atau arah dari permukaan, normal dari permukaan, dan di sini d s besar ini surface elemen area. Sedangkan kalau kita sebutkan seperti ini masih dalam bentuk vektornya. Ada juga yang menuliskan ini menjadi dv, jadi ini kurang lebih bentuknya hampir sama seperti ini. Hanya saja ini ditunjukkan dengan lipat 3. Ya, kurang lebih kita bisa memahami bentuknya memiliki kesamaan, dan kita bisa menggunakan salah satu. Berkaitan dengan teorema divergensi, tentu saja kita bisa bekerja pada koordinat kartesian, koordinat bola, dan koordinat silinder. Nah, mungkin ini adalah ringkasan dari bentuk-bentuk untuk divergensi pada koordinat kartesian. Ini koordinat bola, dan sini adalah koordinat silinder. Ya, kurang lebih kalau kita coba ingat dengan materi yang lebih awal, ini berkaitan dengan vektor, di mana del ditunjukkan bentuk seperti ini, dan vektor v bisa dijabarkan seperti ini, sehingga kita bisa mendapatkan divergensi pada koordinat kartesian seperti ini. Ini kurang lebih contohnya untuk penjelasan mengapa kita mendapatkan bentuk divergensi seperti ini, dan bentuk ini kita gunakan di persamaan bagian ini. Baik, terima kasih.